Assalamualaikum. Apa kabar Bu Yani? Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Apakah bisa Bu? Waalaikumsalam, Alhamdulillah kabar saya baik Bu Hermin. Ada apa ya? Sepertinya Ibu sedang kurang bersemangat. Bagaimana Bu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, mohon maaf sebelumnya. Saya jadi mengganggu waktu Ibu. Baik, tidak apa-apa Ibu, silahkan. Begini Bu Yani, saya ingin mencari solusi atas permasalahan yang sedang saya rasakan. Apakah Ibu bisa membantu saya? Alhamdulillah, dengan senang hati Bu Hermin. Kira-kira permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi ya? Sebenarnya saya ingin sharing kepada Ibu tentang permasalahan saya, sehingga saya berharap Ibu dapat memberikan solusi kepada saya. Masalahnya apa ya Bu? Bisa tolong diceritakan, semoga saya dapat membantu. Begini Bu, beberapa waktu yang lalu ketika Ibu pengawas wilayah saya datang untuk mensupervisi saya di kelas, saya ditegur oleh beliau. Mengapa Ibu pengawas bisa menegur Ibu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran dari pengawas ketika itu? Kalau menurut saya sih permasalahannya sepertinya tidak terlalu serius ya Bu ya. Maksudnya tidak serius yang seperti apa? Jadi Ibu pengawas mengingatkan saya tentang proses pembelajaran saya ketika di kelas. Proses pembelajaran seperti apa Ibu? Apakah Ibu tidak menguasai materi pembelajaran saat itu? Atau Ibu berbuat kesalahan saat itu? Ibu pengawas sepertinya mengkritisi saya ketika saya mengajar hanya menggunakan panduan berupa satu buku teks saja, Bu. Oh, begitu. Lalu apa tanggapan Ibu dengan respon Ibu pengawas tersebut? Begini Bu, saya sejujurnya mengatakan kepada beliau bahwa saya hanya memakai buku teks saja karena yang digunakan oleh siswa juga hanya buku teks saja. Karena menurut saya buku tersebut sudah mengacu kepada kurikulum. Hanya menurut beliau, saya semestinya dapat menggunakan buku referensi lain untuk menunjang proses pembelajaran sehingga Ibu pengawas sepertinya agak kecewa kepada saya, Bu. Oh, seperti itu masalahnya. Selama ini Ibu melakukannya dalam proses belajar mengajar atau tidak? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya sudah mengajar dengan buku teks menggunakan PPT, PowerPoint ya Bu ya. Permainan juga saya sering gitu di kelas dan lainnya agar siswa merasa lebih senang dan antusias untuk mengikuti pembelajaran. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku-buku referensi lain juga saat mengajar di kelas BRD? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah menyenangkan dan memudahkan bagi siswa. Jadi, siswa juga terlihat sangat termotivasi dan sudah sesuai buku tersebut dengan kurikulum yang digunakan. Begitu, Bu. Iya, kalau berdasarkan apa yang Ibu sampaikan, menurut saya Ibu sudah baik. Hanya ketika evaluasi pembelajaran, selain buku teks, buku pendukung atau referensi lainnya mungkin juga diperlukan. Oh iya ya Bu ya, betul juga ya. Mengapa saya baru menyadarinya ya? Selama ini memang ada beberapa siswa saya yang hasil proses belajarnya itu kurang optimal. Mungkin dapat juga dipengaruhi karena hal itu ya Bu ya? Kemungkinan menurut saya sama dengan Ibu pengawas ya. Jadi mungkin Ibu bisa menggunakan beberapa sumber pelajaran buku penambah lainnya agar mungkin anak-anak bisa lebih optimal mungkin Bu. Oh iya Bu ya, saya pikir arahan Ibu pengawas benar juga ya. Setelah Bu Hermin bercerita kepada saya, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Jujur saja, selama beberapa hari ini perasaan saya emang agak kurang nyaman, galau juga ya Bu ya, sehingga saya menjadi kurang fokus dalam pekerjaan, dalam proses pembelajaran di kelas. Iya. Apa yang menjadikan Ibu merasa tidak nyaman Bu Hermin? Ya itu tadi karena kegalauan saya, kenapa tadi beliau itu menegur saya masalah bahan ajar, tapi alhamdulillah tadi sudah diberikan penjelasan kepada Ibu ya, dari Ibu ya. Oh ya, oke. Kalau begitu Bu,
Kalau boleh saya apa, menyampaikan apa yang disampaikan, juga sedikit menyimpulkan apa yang disampaikan Ibu pengawas. Mungkin pada saat supervisi itu Ibu merasa tidak nyaman, dan mungkin juga Bu Hermin memberikan jawaban yang membuat beliau agak kecewa, sehingga beliau menyampaikan kepada kepala sekolah. Baik. Ya, setelah ini saya akan menggunakan buku teks dan buku penunjang lainnya agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna bagi anak. Ya, Bu Hermin, dari apa yang sudah Ibu ceritakan tadi, kira-kira apa rencana Ibu untuk kedepannya? Mungkin dalam melaksanakan proses pembelajaran, saya akan lebih mengacu kepada kurikulum ya, mengikuti saran baik dari Ibu pengawas maupun kepala sekolah sesuai hasil refleksi dan kegiatan supervisi kemarin. Kemudian tadi menggunakan bahan ajar yang berbeda dari sumber referensi yang berbeda. Iya, oke. Kemudian lalu bagaimana proses belajar mengajar yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Ya, setelah ini saya akan menggunakan buku teks dan buku penunjang lainnya agar pelajaran di kelas lebih menyenangkan dan lebih bermakna bagi siswa. Iya, sepertinya menurut saya itu ide yang baik ya Bu Hermin. Saya sangat setuju dengan Ibu. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lebih tenang ya, dan lebih lega Ya, setelah bercerita dengan Ibu. alhamdulillah kalau Ibu sudah merasa lebih lega dan lebih tenang. Kemudian setelah itu kira-kira Ibu yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tadi Bu Hermin? Ya, saya akan berkomitmen melaksanakan pembelajaran dengan lebih mengacu kepada kurikulum, mengikuti saran baik dari Ibu pengawas maupun kepala sekolah sesuai hasil refleksi dan kegiatan supervisi kemarin. Ya, apakah Ibu juga memerlukan dukungan dari pihak lain untuk melakukan komitmen tadi, Bu Hermin? Oh pasti Bu, pasti saya insya Allah akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dengan teman-teman pengajar yang juga mengajar di kelas saya dan juga kepala sekolah tentunya. Iya, alhamdulillah. Semoga apa yang Ibu rencanakan tadi dan komitmen yang akan Ibu tadi sampaikan tadi bisa segera dilaksanakan ya Bu Hermin, dan saya akan tunggu hasil belajar setelah rencana dan komitmen tadi dilaksanakan. Baik Ibu, insya Allah saya akan mulai minggu depan. Ya, baik Bu. Ya, semoga semakin lebih tenang untuk Ibu setelah ini, dan apa tujuan serta indikator yang diharapkan dapat tercapai ya Bu Hermin ya. Amin. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga saya dapat menjadi guru yang lebih baik lagi, yang berpihak kepada murid, memperhatikan kebutuhannya dan juga dirindungi oleh murid-murid saya. Sama-sama Bu Hermin, terima kasih kembali. Senang bisa sharing bersama ya Bu Hermin. Assalamualaikum Bu Hermin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hermin, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, gimana kabarnya Bu Yani? Alhamdulillah baik Bu Hermin. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu ya Bu. Ya Ibu nggak apa-apa. Nggak ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Hermin, saya sedikit ada permasalahan di kelas saya Bu. Satu murid saya sulit sekali untuk fokus dan perhatian saat belajar, siapapun guru yang mengajar di kelas. Bagaimana ya Bu? Baik Bu, apa yang Bu maksud dan dia tidak fokus saat belajar? Bisa diceritakan Bu? Saat saya sedang menjelaskan materi yang akan dipelajari, lalu sulit untuk mengikuti instruksi kegiatan belajar.
Bahkan murid ini sering memainkan alat tulis dan melamun, padahal kawan-kawan sekelompoknya sudah siap untuk belajar. Jadi itu yang dilakukan. Lantas situasi ideal apa sebenarnya yang Ibu inginkan? Saya menginginkan murid saya ini bisa fokus menyimak penjelasan saya pada saat saya mengajar. Oh, jadi Ibu ingin murid Ibu ini bisa fokus menyimak penjelasan Ibu pada saat Ibu mengajar. Supaya murid Ibu ini bisa fokus menyimak penjelasan Ibu pada saat Ibu mengajar, apa saja yang perlu Ibu lakukan menurut Ibu? Sepertinya pertama-tama saya akan mengkondisikan kelas saya, memberikan tepuk konsentrasi dan memastikan anak tersebut mengikuti instruksi dengan tepat. Lalu saat proses belajar, sepertinya saya juga harus mendesain strategi belajar yang bisa membuat siswa ini aktif dan tidak ada celah bagi dia untuk melamun. Oh, jadi Ibu akan membuat model dan strategi belajar ya yang sesuai dengan profil murid tersebut. Bisa saya katakan seperti itu ya Bu ya. Menurut Ibu, bagaimana dengan kebutuhan murid lain selain anak tersebut? Iya ya Bu, saya juga harus memperhatikan kebutuhan belajar murid yang lain. Selain anak yang bermasalah tersebut, kalau begitu saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya yang berbeda-beda ya Bu. Ya, jadi Ibu ingin mengembangkan bagaimana Ibu bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid Ibu yang berbeda-beda ini ya. Menurut Ibu, apa indikator dari Ibu sudah bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid Ibu yang berbeda-beda tersebut? Indikatornya, semua murid saya bisa memahami konsep yang saya ajarkan dengan lebih mudah dan seluruh murid bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Mereka juga bisa menikmati proses belajar mereka karena sesuai dengan gaya dan minat belajar mereka masing-masing. Baik, jadi indikatornya itu semua murid Ibu bisa memahami konsep yang Ibu ajarkan dengan lebih mudah dan mereka bisa menikmati proses belajar karena sesuai dengan gaya dan minat belajar mereka masing-masing ya. Nah, sehubungan dengan tujuan tersebut, kalau kita pakai skala ya, skala 1 sampai dengan 10. Jika 10, Ibu sudah dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid seperti yang Ibu sampaikan tadi. Dan 0 belum memenuhi. Menurut Ibu ada di angka berapa saat ini? Ya, kalau saya evaluasi untuk diri saya sendiri, evaluasi diri sendiri, sepertinya saya masih ada di angka 6 ya Bu. Di angka 6 ya. Seperti apa gitu maksud angka 6 ini? Bisa dijelaskan Bu? Di angka 6 karena saat ini proses belajar saya baru mengakomodir 3 tingkatan pemahaman, mudah, sedang, dan sulit. Saya belum mempertimbangkan gaya belajar dan minat belajar murid satu sama lain. Baik, Ibu ingin meningkatkannya menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan? Harapan saya dari angka 6 tadi awal, saya sih inginnya bisa ke angka 8 seperti itu Bu Hermin. 8-nya itu bagaimana Bu? Bisa diinikan lagi, dijelaskan. Saya akan mencoba menyiapkan proses belajar yang mengakomodir gaya belajar dan minat murid-murid saya. Oke, luar biasa. Untuk bisa menyiapkan proses belajar yang mengakomodir gaya belajar murid-murid Ibu, apa saja yang akan Ibu lakukan? Insya Allah saya akan menyebarkan kuesioner minat dan gaya belajar pada murid-murid saya di kelas. Baik, dari tadi yang sudah Ibu ceritakan, menurut Ibu bagaimana kesimpulan dari percakapan kita ini tadi? Kesimpulannya, untuk menangani permasalahan pada murid yang kurang fokus, menurut saya perlu memperhatikan kebutuhan
gaya belajar dan minat murid-murid. Karena bisa saja dia sulit fokus karena kurang memahami proses belajar tadi. Ya. Apa yang menjadi pandangan baru menurut Ibu dari percakapan kita barusan, Bu? Saya mendapatkan pandangan bahwa kebutuhan gaya belajar dan minat setiap murid yang berbeda-beda ini harus bisa diakomodir oleh guru saat proses pembelajaran. Pembelajaran yang berlangsung ini menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Baik, luar biasa Bu Yani. Sepertinya Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut ya. Saya sekarang lebih merasa terjawab apa yang menjadi kesulitan saya ya Bu Hermin. Alhamdulillah, terima kasih telah membantu saya mencari solusi atas kesulitan saya Bu Hermin. Sama-sama Bu Yani, tetap semangat. Ya, terima kasih Bu Hermin. Semoga Ya, manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.